Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni علما نافعا ووافق لي عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Kita baca salawat bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa sahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hubbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arif. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan perintah beliau, yaitu sholat subuh. Sholat subuh salah satu sholat yang luar biasa, bahkan masuk dalam kategori menurut sebagian ulama adalah as-sholatul wusta, sholat tengah-tengah. Sholat subuh ini perjuangannya banyak, terutama melawan ngantuk. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, sholat subuh ini adalah sholatnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diperintahkan sholat, ya, para nabi-nabi dahulu punya sholatnya sendiri-sendiri. Sholat subuh, sholatnya Nabi Adam. Sholat zuhur, sholatnya siapa? Sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Sholat asar, sholatnya Nabi Sulaiman. Sholat maghrib, sholatnya Nabi Yaqub. Sholat isya, sholatnya Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Ingat tak kira-kira Pak Ari? Ingat, telah direkam di video. Jadi sholat subuh tadi sholatnya siapa? Nabi Adam. Ya. Sholat zuhur, sholat Nabi Daud. Sholat asar, sholatnya Nabi Sulaiman. Sholat maghrib, sholatnya Nabi Yaqub. Sholat isya, sholatnya Nabi Yunus. Itu karena sholat diwajibkan 5 waktu. Kalaulah sholat itu wajib 50 waktu jadi kemarin itu, ya, apa dalilnya sholat itu sudah pernah diwajibkan sebelum nabi-nabi yang lain? Contoh, ya,
baca surah Luqman. Ya, baca surah Luqman. Apa Ustaz Ikhwan? Ya bunayya aqimus shalah. Dari zamannya Sayyidina Luqman sudah diperintahkan, hei anakku tegakkan salat. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya. Lanjutan ayatnya apa? Waliyuqimus Rabbana waliyuqimus shalah. Ya Allah, semoga mereka menegakkan salat. Itu Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam, surah Maryam. Saya lupa berapa ayatnya apa. Apa punya? Inni Abdullah wa ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kemudian apa? Wa awsani bis salah. Tuh. Ketika Nabi Isa masih bayi, ibunya ditanya. Ibunya tuh ditanya. Dan suratnya tuh begini bunyinya. Hei Maryam, ayahmu tuh orang baik, bukan orang jahat. Ibumu bukan pelacur. Ya. Kok bisa kamu ini punya anak? Fa asyarat ilaih. Ya, Sayyidah Maryam ngasih tunjuk jarinya, nunjuk tanya sama bayinya. Ini tanya sama bayi. Ya. Apa ayatnya tuh? Bagaimana aku akan bicara dengan seorang bayi? Kalau bukan ayat. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami akan ngomong orang yang masih dalam buayan, dalam kondisi bayi. Ketika mereka ngomong gitu, Nabi Isa langsung ngomong, Inni Abdullah, saya ini hamba Allah. Saya ini hamba Allah. Inni Abdullah wa ataniyal kitab, dikasih kitab Injil. Ya. Kemudian apa? Wa ja'alani nabiyya, Allah telah menjadikan aku nabi. Kemudian apa? Wa awsani bis shalah. Nah, itu Pak Ari. Ya. Jadi sebenarnya agama ini satu dari dulu. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, satu Islam. Lalu apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain? Syariatnya beda. Nanti mudah-mudahan selesai kitab hikam, kita boleh ngaji kitab Khosais Muhammadiyah, syariat khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kitab yang saya punya, karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, supaya kita tahu apa bedanya kita dengan umat-umat sebelum kita. Ya. Jadi itu salah satu tentang sholat ini sendiri. Maka kita bersyukur kita ini melaksanakan sholat subuh, ini nikmat yang luar biasa. Apalagi tidak mudah menegakkan sholat subuh ini sendiri. Maka para nabi punya sholatnya sendiri, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi dalil Isra Mi'raj. Nabi Musa berkata, ya, aku saja memberikan perintah sholat kepada siapa? Umatku, mereka tidak sanggup. Nah, jadi cuma kalau ditanya, mak mana sholatnya para nabi dulu? Nah, mereka punya caranya tersendiri. Ya, buktinya apa? Dalam Isra Mi'raj, seluruh nabi jadi makmumnya siapa? Jadi makmumnya siapa? Jadi makmumnya Nabi Muhammad ketika mereka sholat di Masjid Al-Aqsa. Jadi makmum. Malaikat Jibril nyuruh Nabi kita Muhammad jadi imam untuk siapa? Untuk semua nabi. Ya, itu tanda Muhammad, perintah sholat ini bukan hanya di zamanmu saja, tapi para nabi pun melaksanakan sholat. Cuma semalam ada santri yang nanya, Kak, ketika baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah gimana? Ya kan sesuai zamannya, sesuai dengan zamannya, dan Allah mengajarkan para nabi dengan caranya tersendiri. Baik,
Lanjutan kita masih tentang sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah, al-a'malu suwarun qa'imah. Amalan kita itu ya adalah salah satu gambaran yang terlihat bentuknya. Wa arwahuha, sedangkan ruhnya amalan wujudu sirril ikhlas fiha, adanya rahasia ikhlas di dalam amalan tersebut. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya akan menyebutkan beberapa contoh yang dituliskan oleh siapa? Oleh Dr. Said Ramadan Buti. Contoh amalannya, surahnya ibadah, tapi ternyata jauh dari nilai ibadah karena tidak ada ruhnya, tidak ada ruh keikhlasan, kemurnian bentuknya ibadah menjadi sebuah ibadah. Apa contohnya? Rajulun raqibathu duyunun maliyah, seseorang laki-laki yang terlilit hutang ya, atau kena beban hutang. Hana waktu sadadiha, datanglah waktu untuk membayarnya. Ra'a sahiba au ashaba hadidin, kemudian di satu waktu nengok ada orang yang orang yang ngenjuk hutang sama dia. Contoh Pak Yul ngutang sama Pak Ari ya, kita tengok Pak Ari ya, apa yang dia lakukan? Nengok Pak Ari, muqbilina ilaihi min ba'id, dari jauh Pak Ari sudah mengarah ke rumah Pak Yul untuk ke rumah Pak Yul untuk nemui Pak Yul tadi. Pak Ari sedang jalan. Nah kemudian ini orang ngelihat, fattajaha musri'an ila aqrabi masjid ya, supaya tidak kelihatan Pak Yul segera mencari masjid terdekat ya. Wa akhadha yusalli silsilatan minan nawafil katsirah, kemudian ketika masuk masjid segera sholat, mengambil sholat sunnah, sholat tahiyat, sholat tahajud, sholat hajat ya. Mimma la syakka fih alaysa li hadzal musalli an yatasawwar annahu yumarisu min salatihi amalan yataqarrabu bi ilallah. Tidak diragukan apa yang dia lakukan ini bentuknya bentuk sholat, bentuknya bentuk sholat, tapi sejatinya dia bukan sholat untuk dekat diri kepada Allah. Kenapa? Innallaha lam yuqimhum minat ta'ah, karena saat itu ya dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah, karena tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tujuannya untuk lari dari yang nak nagih hutang ya. Ya, sholat sunnah, sholat tahiyat, nengok orang nak nagih hutang tadi, wah dia ke masjid. Ke masjidnya itu kan surahnya ibadah, orang ke masjid kok ya, masuk masjid itu ibadah, iktikaf di masjid ibadah, sholat sunnah, bahkan dia nunggu sholat itu, nambah lagi sholat hajatnya tidak cukup 10 kali 10 rakaat, terus nambah, ditengoknya dulu, nah uangnya masih ada, masih tambah lagi, bahkan ditambah lagi wirid rotibul hadat, selesai rotibul hadat wiridul latif, selesai wiridul latif dibaca lagi hizbul bahar, kemudian tahlil la ilaha illallah, tidak cukup tahlil la ilaha. Orang yang seperti ini surahnya surah ibadah, gambarannya gambaran ibadah, tapi jauh ruhnya dari nilai ibadah. Maka orang yang seperti ini bisa jadi selamat dari yang nagih hutang, tapi sepanjang rakaat yang dia lakukan tidak ada sedikit pun nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ini contoh simpel ya, contoh simpel. Dia tuh ketika sholat bukan nak minta pertolongan Allah, bukan. Kalau nak minta pertolongan Allah, menurut Syekh Nawawi masih dalam kategori apa? Ikhlas. Karena dia tahu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau seandainya kita punya hutang, ya Allah, aku inilah kebingungan cara, ya Allah, usaha dilakukan, tapi dia doa terus kepada Allah. Yang kedua, contohnya, amilun yashtaghilu fi ma'mal, ada seorang pekerja yang bekerja di tempat kerja. Intahaza fursata adzanil zuhur. Dia bersegera memanfaatkan waktu azan zuhur.
icak-icaknya cepat sholat zuhur, icak-icaknya sudah waktu, ya. Fataraka amalahu, kemudian dia meninggalkan pekerjaannya bihujjatit tawajjuh ila sholat zuhur, dengan alasan mau segera melaksanakan sholat zuhur. Wa tawaddu'a fa atala al-wudu, ketika wudunya lama nih, nawaitul wudu diraf'il hadasil ashari lillahi ta'ala. Mana mungkin wudunya lama nih niatnya kan. Fa atala al-wudu, biar wudunya lama, ya. Thumma dakhala shalah, masuk salat, fa atala minha ma syaa yutil, kemudian beliau memanjangkan salat sesuai kehendak dia. Thumma tajaha majlisahu fi dhillil dhalil, kemudian apa? Dia cari tempat berteduh. Di masjid itu tempat yang nyaman. Wa asnana dhahrahu ila makan, kemudian menyenderkan pundaknya ke satu tempat, ila makanin murih. Wa akhadha yatashaghal bil awradil katsirah, kemudian habis salat zuhur sibuk dengan wirid yang banyak. Setelah wirid selesai, baca Quran, Yasin selesai, Al-Kahfi selesai, Al-Muluk selesai, Ar-Rahman selesai, Al-Waqi'ah selesai, tambah lagi surat-surat yang jarang dibaca dia baca, ya, saking rajinnya hari itu. Minal wadih, tapi secara jelas, anna hadhihi shalah bihadza syakl, salat yang seperti ini la tadkhulu fi anwa'il a'malil muqarribah ila Allah, tidak masuk kategori yang mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena niatnya supaya tidak begawi, supaya tidak begawi. Dia kepengen santai-santai, cuma supaya ketengok anda salah, dia pakai amal-amalan dekat dengan Allah. Ya. Contoh, biar dia tidak marah kena bosnya nengok, oh lagi wirid, lagi baca Quran. Nah yang begini nih, walaupun dia baca Quran, ninggalkan tugas utamanya sebagai pekerja, tidak ibadah semua, tapi apa? Ya, mungkin ada yang model suami Cak Erik lah, lama-lama di masjid ini iktikaf sampai jam 8 supaya apa? Supaya tidak bantu bininya nyiapin sarapan. Mungkin mungkin, ya. Padahal dia tahu bininya begawi dewean, anak di rumah ada berapa, Erik? Oh, barsiko, mungkin kalau barsiko. Ini contoh kalau 4 anaknya, biarlah bini aku yang repot aku nak. Ini hati-hati, Allah tahu apa yang ada dalam hati. Padahal baca wirid la ilaha illallah itu sambil mandikan anak bisa. Baca salawat kepada Nabi sambil maki ke baju anak bisa, ya. Tuh makanya gunanya wirid itu ada yang dihafal gak, Bang? Walaupun lagi goreng telur bisa. Apalagi macam Ustaz Ikhwan hafal Quran enak, sambil apa? Sambil goreng telur memurajaah Quran. Bisa kita. Apalagi yang hafal Yasin. Malah ada ibu-ibu, ada kiai siapa tuh? Ibu nyai siapa? Hafizul Quran. Ketika beliau sudah nikah, jadi ini kompor, ya, di atas bagian kompornya tuh ada satu meja kecil, dipasangnya Quran. Jadi walaupun dia jadi seorang ibu rumah tangga, dia tetap memurajaah Al-Quran. Jadi tidak mesti harus leha-leha. Ya, memang kadang-kadang ibadah ini bisa juga jadi bagian untuk menipu Allah. Ya, ada juga. Ya. Seolah-olah apa? Baca wirid, seolah-olah baca Al-Quran, padahal dia tuh apa? Nak melenggang-lenggangkan diri dari pekerjaannya. Ingat, kita kemarin kan sudah belajar kaidahnya. Contoh, ya, contoh, ada orang yang mau tidak mau punya tugasnya, ya. Sholat wajibnya telah terlaksana. Setelah sholat wajibnya terlaksana, laksanakan tugas ijtimaiyahnya. Kalau dia jadi dokter, laksanakan tugas dokternya. Kalau dia jadi polisi, laksanakan tugasnya, tinggal di posnya. Kalau dia jadi apapun, laksanakan tugasnya, ya. Nah itu contohnya. Ada orang yang mohon maaf, surahnya surah amalan, surah ibadah, tapi di hatinya
banyak tujuan. Ya, apa tujuannya? Tujuannya apa? Tadi makhluk. Tujuannya adalah makhluk Allah ketika dia sedang bermuamalah dengan Allah. Nah, ini contohnya. Ada lagi contohnya beliau, kata beliau. Ya. Ya. Wahidun min haula'il ladzina yunshituna fi a'malin harakiyah khidmatan lil Islam. Ada orang yang bergerak ya dalam amalan-alaman harakah yang tujuannya adalah untuk khidmah dengan Islam. Wali dakwah Islamiyah, atau dengan dakwah Islamiyah fima yaz'amun, seperti yang mereka anggap. Ya'lamu, padahal dia tahu, fi qararati nafsihi annahu yabtaghi min anshatatihi allati yaqumu biha faidatan dunyawiyah. Padahal dia tahu di dalam diri dia ikut gerakan ini tujuannya untuk apa? Untuk dapat keuntungan dunia. Ya. Min za'amatin, satu dari dipandang kehormatan. Ya, contoh aku ikut di bidang organisasi MUI ya, atau dokter ya, walaupun lah mengajukan ya, nanti disampaikan. Jadi mengajukan saya, supaya apa? Tujuannya apa? Supaya dapat za'amah. Apa za'amah? Wakil ketua 3 MUI, supaya dapat apa? Kalau ngomong itu supaya apa? Jadi kalau hadir, jangan nian Wak Pendi, kalau aku hadir tak nyebut ketua 3 MUI itu marah. Aku nih. Itu contohnya ya. Harokah. Ikut harokah nampaknya memang khidmah kepada Islam, tapi tujuannya bukan itu. Supaya apa? Dapat za'amah. Apa za'amah itu? Dapat pengakuan. Dapat apa namanya? Apa kalau bahasa iklan? Legalitas. Ya. Aku ini bukan apa-apa. Jadi kalau apa? Ada sesuatu biar pacak dipanggil. Sebenarnya tak boleh lah. Aumalin, atau bisa jadi dapat apa? Dapat harta. Bisa jadi. Tapi tak kacanya tak kati kalau yang itu. Kalau ini tak kati. Tapi kalau za'amah tadi mungkin. Ya. Lain dia tu kan kalau disebut. Au markazin siasi, atau bisa jadi kalau dia ikut organisasi ini dia apa? Dapat strategi dalam bersiasat, dalam berpolitik, mungkin. Kemudian jaman yutibu alaihi, kemudian dia ini saking sibuknya dengan organisasi ini sehingga apa? Dia itu lalai dengan ibadah wajibnya. Lalai dengan ibadah wajibnya. La yastayqidhu li salatil fajr. Contoh, saking sibuknya tidak bangun salat subuh illa ma'asyamsi au qubailaha, atau bangun juga ketika matahari sudah terbit atau sebelum beberapa saat sebelum matahari terbit. La yata'ahadu nafsuhu bi syai'in min tilawatil Quran, sehingga apa? Gara-gara sibuk dengan ini tidak lagi baca Quran. Fa ajabahu qailan, kemudian ditanya, ngapo kau sampai sholat subuh kesiangan? Ngapo sampai kau sama sekali tidak baca Quran? Ngapo sampai kau ini lalai dengan ibadah? Dia jawab, innallaha aqamahu fi amali dakwah wa khidmati Islam. Aku ini kelelahan, kecapean, karena apa? Khidmah untuk Islam dan khidmah untuk dakwah. Ya kan? Beralasan dia kan? Ya kan? Beralasan. Walam yuqimhu fil uquf 'alal ibadat wa tilawatil Quran wal aurat. Ya. Sehingga aku tak pacak lagi iktikaf, tak pacak lagi aku saking sibuknya dan ujinya kan. Ujinya. Maka mimma la raib, ini tidak diragukan. Sebenarnya pengakuannya itu batal. Pengakuannya itu tidak sah. Ya tak? Id inna amalahu alladhi yansarifu ilaihi ghairu muqarribin biruhil ikhlas. Dia sangat jauh dari ruh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti kita tidak cak nilai. Ya pasti tidak nilai. Cuma antara dia dengan Allah. Orang itu tidak akan pernah bisa membohongi diri sendiri. Ini sebagai contoh, ya. Sebagai contoh. Contoh lagi,
Ini Dr. Said Muhammad Ramadan Buti ya. Saya ini cuma bacakan contohnya baik. Jadi kalau ada yang tersinggung, jangan tersinggung, bacakan contoh baik. Ya. Contoh baik. Mungkin Pak Ari lagi sibuk di satu organisasi, maksudnya. Di satu partai. Oh, saking sibuknya tidak lagi sholat subuh. Kenapa? Sibuk mikiri umat. Oh ya. Oh, dipikiri baik umat ini. Cuma dipikiri, ya. Nih, Imam Syafi'i, dokter, itu habis Isya kadang-kadang sampai subuh tidak tidur. Imam Syafi'i ya, bukan Syafi'i tetangga kamu, bukan. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i habis sholat Isya, Wak Pendi tidak sholat subuh. Tidak sholat subuh, apa namanya? Tidak tidur. Hanya gara-gara ingat satu hadis Nabi. Ya Umair, kaifa halatus sughair. Gara-gara ingat hadis ini, dia mengeluarkan 50 hukum. Walaupun beliau tidak tidur, sholat subuhnya tetap. Makanya anak perempuan dari Ahmad ibnu Hanbal ya bertanya 3 hal kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ayah, aku nak nanya 3 hal. Kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Katanya beliau orang soleh, orang hebat. Tapi ada 3 hal kejanggalan yang aku tengok. 1, sholat subuh tak pakai wudu. Dia kan bangun tidur, sholat subuh tak pakai wudu. Yang kedua, aku tengok sebelum sholat habis sholat Isya sebelum tidur makannya banyak niat. Ya? Dan yang ketiga, dia itu kok tidurnya membelakangi kiblat. Padahal dia itu seorang imam. Kata Imam Ahmad Hanbal, ayo sudah, coba kita tanya, biar kita ini apa? Tidak punya prasangka yang jelek. Imam Syafi'i, anak putri saya mau nanya 3 hal. Kenapa engkau sholat subuh tadi tidak pakai wudhu? Tertawa. Terus kenapa malam tadi makannya banyak niat? Ini kita kalau jadi tamu tersinggung yo. Ya, makan banyak niat. Yang ketiga, ngapa tidur membelakangi kiblat? Kata Imam Syafi'i, saya semalam tak tidur. Saya berpikir tentang satu hadis, ya, yang bunyinya ya Umair, kaifa halatus sughair. Dari situ saya menyampaikan 50 hukum. Ya. 50 hukum. Kemudian kenapa makan banyak niat? Ayahmu tahu saya ini baru sakit, ya, baru sehat dari sakit. Saya sengaja datang ke rumah ayahmu, kenapa? Pengen dapat obat. Apa obatnya? Makanan orang soleh. Makanan orang soleh itu kata baginda Nabi syifa, obat. Ya, jadi ta'amu solehin syifa, makanannya wong soleh itu apa? Obat. Makanya rajin-rajin makan di wong soleh. Ya. Bang Rosik soleh, sekali kami nak main makan ke situ kali. Makanan orang soleh. Ya, makanan orang soleh itu syifa, obat. Yang ketiga. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Ya, yang ketiga, kenapa aku hidup membelakangi kiblat? Karena kalau aku menghadap kiblat, di belakang ada Al-Qur'an. Aku tidak bisa membelakangi kalamullah, tidak bisa membelakangi kiblat. Ya. Kenapa tidak diangkat Qurannya? Tidak ada dalam riwayat. Kenapa tidak diangkat? Pak, kita kalau di rumah wong jangan masing angkat-angkat baik. Kalau di rumah dewe iya, dipindah Al-Qurannya. Di rumah wong, oh ini caknya tidak cocok ini. Wah, main pindah-pindah baik lemari wong. Ya, Imam Syafi'i punya adab, punya akhlak. Ya, jangan timbul pikiran apa? Lah tinggal muda, Al-Quran tinggal diangkat. Ingat, mengangkat milik seseorang lain tanpa izin, ketika hilang dia tanggung jawab. Walaupun dia tidak malingnya. Ya, walaupun tidak malingnya. Contoh, ada motor Pak Ari, tiba-tiba Erik nengok parkirnya tidak cocok, kemudian diangkatnya motor tadi. Ya, pas keluar Pak Ari nengok motornya hilang. Uji Pak Yul, aku nengok Erik ngangkatnya, aku ngangkat baik. Walaupun ngangkat baik, tanggung jawab ganti motor itu. Maka jangan main-main. Ya, ini dalam mazhab kita fikih Syafi'i begitu. Ya. Nah, bagaimana caranya?
Kalau ada ambal, biar Wak Pendi tidak tanggung jawab kalau apa sejadahnya hilang, digeser. Jangan diangkat. Karena kalau ngangkat itu apa? Indikasi mengambil. Tuh, ijtihadnya ulama. Yang main-main. Jadi tolong ya, Erik, jangan galak ngangkat-ngangkat motor wong. Ya, bukannya kita tidak galak, izin dulu Pak, ini mohon maaf motornya saya geser ya. Ya silakan. Gitu. Main angkat-angkat. Ya, main mindah-mindah motor wong. Kalau hilang tanggung jawab. Ya. Makanya Imam Syafi'i ngapa tidak ngangkat? Ngangkat. Oh, tinggal dipindah baik. Bukan masalah pindah. Ini rumah wong. Tentu nak pindah sesuatu sesuai dengan apa? Izin tuan rumah. Nah, ini contoh. Jadi kalau ada wong yang sibuk, ya, tahu-tahu udah sholat subuh, kecuali memang ketiduran. Lain lagi. Ghalaba alaihin naum. Ya, memang bukan berarti dia memprogramkan tidak sholat subuh. Benar-benar tertidur, ya, yang tidak bisa dikatakan lagi memang dia tertidur. Benar-benar apa? Benar-benar ngantuk, sedang benar-benar menguasainya. Maka dalam hal ini masih dalam kategori apa? Meninggalkan sholat karena udzur, ya. Tapi bukan tiap hari. Kalau tiap hari Pak Pendi bukan udzur lagi itu namanya, ya. Itu jaknya lah sudah diatur, bukan udzur, tapi apa? Atur. Ya, sudah diatur, sudah. Oke, sudah selesai ini macam contoh nih, ya. Thullatun minal asdiqa tawajjahu hujajan ila baitillahil haram wa qad tatawwa'u fima bainahum ada'al khidmat wa ri'ayata masalihim syakhsiyah. Beberapa rombongan dari teman mereka berangkat ke Baitullah dalam rangka haji, ya. Tapi mereka sudah tatawu. Apa tatawu? Apa namanya? Tatawu itu apa? Sudah melakukan apa namanya? Ikatan janji, ya. Untuk apa? Untuk khidmah. Untuk khidmah. Contoh kalau di negara ini apa namanya, Pak? TPHD apa? Tenaga apa namanya? TPHD itu apa? Tenaga pembimbing apa? Pembimbing haji itu nah, ya. Pokoknya petugas haji lah. Apa tidak ngerti aku bahasanya tuh, singkatannya tuh, ya. Dia memang untuk itu, tugas untuk itu, mengawasi yang bagian kesehatan, mengawasi kesehatan jamaah. Seperti saya dulu tenaga musiman haji dari Yaman, jadi mahasiswa. Tugasnya apa? Tugasnya bagian penterjemah. Ambulan jalan ikut. Ada orang apa hilang ikut. Pokoknya ikut terus. Kenapa? Mutarjim, translator. Mau tidak mau kita ini ikut terus. Kadang-kadang tidak pacak duduk sedikit, panggilan datang, panggilan datang terus. Nah, dia berangkat haji dengan apa? Dengan niatan seperti ini. Sudah ada tugasnya masing-masing, bukan niatan, sudah dengan tugasnya masing-masing. Ro'a ahaduhum an yahruba min akmalil khidmatil mutamathilah. Salah satunya dia kabur dari tugasnya. Dia sibuk iktikaf di Masjidil Haram, ya, sibuk apa namanya, tawaf. Padahal dia ada waktu-waktunya. Padahal dia niwa tugasnya apa? Mestinya apa? Jago pos, mestinya jago pos. Atau dokter, mestinya standby di kliniknya. Tapi kliniknya ditutupnya, sibuk dia apa? Iktikaf, ya. Lah, kita ini iktikaf di sini, mumpung ada di sini. Ingat, kamu kan berangkat ke sini, hajinya dapat, sholatnya dapat, tapi ada tuh tugas kamu apa? Jangan samakan dia dengan apa? Jamaah haji yang lain. Kalau Wak Pendi, Mang Rosik memang daftar nian tanpa tugas, murni nak berangkat apa? Berangkat haji. Kalau dia iktikaf 12 jam, memang itu apa? Tidak kata tanggung jawab lain. Kalau kita yang berangkat haji karena ada tugas, hati-hati, jangan sampai meninggalkan apa? Tugas. Nah, ini dia apa? Sibuk iktikaf dokter. Kemudian baca Qur'annya nak di mana? Nak di masjid nian, samping pintu Ka'bah nian. Kalau ditinju wong pula baca Quran di situ.
Kena wong rame kan. Nah, anak di situ nian, awas. Ini surahnya surah ibadah, tapi hati-hati. Ya, hati-hati. Ada sesuatu yang merusak apa? Ibadahnya. Ya. Apa niatnya bukan nak dekat dengan Allah, supaya apa? Supaya apa? Bebas dari itu tugas. Memang irinian, di zaman aku dulu irinian. Kita nih jarang iktikaf di masjid itu. Haji waktu saya tenaga musliman haji itu jarang. Kenapa? Karena tidak bisa ninggalin pos. Jamaah yang hilang. Kebayang tidak kalau kita tidak katik di tempat? Ada wong hilang, minta tolong, pasang merek posnya, tutup, lagi sibuk iktikaf. Atau kliniknya, klinik yang di maktab itu, dokter mestinya jago, ada wong lah, dokternya tidak katik, mohon maaf, lagi sibuk baca Quran di Masjidil Haram. Ay, mati pasien itu dokter. Masya Allah. Makanya nanti siapapun yang dapat tugas, ibadahnya adalah melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas. Walaupun bisa dihitung. Apa? Nah, kalaupun mau gantian. Aku hari ini apa? Ini dulu ya, gantian. Itu pun jangan sering gantian. Artinya memang apa? Orang yang sholat dengan nyaman itu, karena kita bertugas, pahalanya milu siapa? Milu kita kan. Tanpa harus iktikaf, dokter, siapapun petugas dapat pahala mereka. Nah, mohon maaf ini sekedar gambaran dari Pak Ari. Saya dulu ketika haji waktu tembus dulu, kita jam 3 lah standby nunggu jamaah haji. Nunggu mereka nak datang, nak ngatur hotelnya, nak ngatur kamarnya. Bayangkan kalau petugas yang ngatur kamar ini lagi sibuk tahajud di masjid. Kececeran jamaah awak pendi. Jangan main-main ya. Kececeran, kunci kamar di aku lagi messing di Masjidil Haram situ ya. Iktikaf kita mau tak mau saat itu nginep di hotel-hotel itu, nunggu mereka datang, nyambut mereka, ngatur mereka. Mana ketua rombongan, bapak berapa rombongan, ini kuncinya lah diatur dulu tuh, mana kuncinya, inilah diatur, inilah diatur, inilah diatur. Makanya saya dulu punya pimpinan namanya Bapak Haji Mazrul. Nengok kita lambat bangun itu, ya Allah marah dia. Ini ibadah kita, tahajud kita di sini. Wah, ya. Tuh. Oh, ternyata pas ngaji hikam, oh iya nih, berarti Pak Haji Mazrul ini sedang menegakkan ibadah kepada Allah. Walaupun nampaknya bukan bentuk ibadah kepada Allah. Jadi ternyata ngaji tasawuf ini bukan yang seperti wong dia omong-omong itu, bukan. Ya. Ya, memang mungkin dia tidak tahajud dalam bentuk ruku, tapi tahajudnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk melaksanakan tugas. Ya, itu tidak bisa, harus ngatur. Ya, ini ibu, apalagi yang namanya uang dalam perjalanan 5 jam dari Madinah ke mana? Ke Mekah. Oh, lelah itu. Nah, datang, nah, bayangan, wak ini ada kan yang nyambut itu kan? Ada mereka yang nyambut kamar. Iya, kalau datangnya habis subuh lemah. Ini datang jam 2, datang jam 3. Betul. Ya, nah, ini sedikit cerita aneh. Ini bukan cerita bohong, cerita nyata. Sopir dari Indonesia, setir sopir di Indonesia di mana? Sebelah kanan. Setir mobil di Saudi sebelah kiri. Nah, ini kami pernah kesiangan Pak Mazrul bangun terkejut kalau sopir ini sopir dari Kalimantan ya, pas dia nak ngangkat mobil, Pak Mazrul laporan setir mobil hilang. Setir mobil hilang. Tidak mungkin setir mobil hilang, kata Pak Mazrul. Pak Mazrul langsung turun langsung. Apa yonian? Tidak ada nak maling setir baik. Pas dibuka, lah ini setir ada. Astagfirullahaladzim Pak Mazrul, aku buka pintu sebelah kanan, kata dia. Setir dia kan. Maklum, buang lagi apa? Lagi panik karena apa? Jamaah lah parah, sedangkan kita agak kesiangan. Jadi nengok setir itu kami segrup ketawa sepanjang jalan. Oh ya Allah, setir mobil hilang. Padahal setir mobil itu udah hilang sebelah kiri, cuma dia muka kaget, sebelah kanan ndak kate setir. Makanya kita sebelum tahu harus tahu dulu. Kenapa? Banyak jamaah masuk pintunya sebelah
sebelah kanan, padahal pintunya sebelah kiri kalau yang mobil yang satu pintu belakang, ya. Yalah, ini contoh baik. Saking paniknya dulu. Ya, jadi apa namanya? Apalagi dia pakai dalil. Pakai dalil apa katanya? Ninggalin tugasnya tadi. Ya. Tanawwa'at ajnasul a'mal biqadri tanawwu'i waridatil ahwal. Oh, yang kemarin tuh. Oi, yang namanya amalan tuh bermacam-macam jenisnya, tergantung kondisi. Nah, ini tidak beres ini kondisi apa nih, ya. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, biar kita paham. Ya, ibu-ibunya tidak katik di sini, ngapa tersebut pula. Baru contoh yang berikutnya apa kata beliau? Qad tajidu sahibu tijarah au masna'in yalhath musri'an ila a'malihi tijariyah au sinaiyah wa yanshitu dzalika nasyatan yadhhabu bi rahatihi wa yunsiyahu aktsara wadhaifi ad-diniyah bistisna'il arkan wal furud al-asasiyah minha. Bisa jadi sebaliknya. Kalau tadi sibuk melaksanakan ibadah, ninggalkan tugas. Kali ini sebaliknya. Ada orang yang punya toko, sibuk cepet-cepet kerja apa? Kerja terkait dengan tokonya, dengan duniawiyahnya, ninggalkan ibadah. Aku ini bukan apa? Ngapa udah sholat subuh? Aku nak cepat buka warung. Ngapa kau udah sholat zuhur? Why, pelanggan banyaknya. Tak masa ditinggalkan lagi. Nah, ini terbaliknya. Kalau tadi ninggalkan tugas untuk melaksanakan ibadah mahdhah. Kalau ini sebaliknya. Apa? Ninggalkan ibadah mahdhah yang asasiyah, sholat wajib, untuk melaksanakan apa? Tugas yang duniawi. Oh, nak cepat-cepat buka toko, takut ini akhirnya tidak sholat subuh, ya. Nak apa? Ninggalkan sholat zuhur, ya, hanya gara-gara apa? Pelanggan, ya. Ngelepas jilbab hanya karena perintah perusahaan. Ini juga apa namanya? Dengan alasan apa? Lah, nyari duit itu kan ibadah juga. Jago toko itu kan ibadah juga. Iya, tapi tidak ninggalkan ibadah asasiyah. Ya, asasiyah tetap dilaksanakan. Kalau tadi contohnya gini, saking sibuknya. Kalau tadi yang tadi lain. Ini orang menyibukkan diri dengan ibadah tapi meninggalkan tugas wajib. Dia mungkin, mohon maaf, cukup sholat wajib, tahu-tahu apa? Nambah-nambah supaya tidak melaksanakan tugas. Sebaliknya, karena niatan dia sejatinya bukan untuk bekerja, ya, tapi apa? Untuk meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di satu sisi ibadahnya nampak ibadah, tapi niatnya karena ingin meninggalkan tugas. Di satu sisi orang ini niatnya seolah-olah nak apa? Nak dekat dengan amalan yang lain, tapi dia meninggalkan ibadah yang asasiyah. Nah, ya, semuanya yang dimuliakan oleh Allah, ya, di akhir cerita yang beliau sampaikan, seperti yang saya sampaikan kemarin, ibadah kepada Allah ini tidak lepas dari dua hal. Apa? Ibadah yang memang kita mendekatkan diri kepada Allah murni, seperti sholat, baca Quran, ya, atau ibadah tadi, ada ibadah yang ghairu mahdhah, itu juga ibadah, tapi ingat, harus diikat dengan keikhlasan, ya, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Walaupun nampaknya nyari duit, tapi bernilai ibadah. Contoh, pagi ini nanti balik ke rumah kita sarapan. Sarapan ini gambarannya seolah-olah bukan ibadah, tapi tanamkan dalam niat, ya Allah, aku sarapan ini supaya badannya sehat, kuat, sehingga apa? Satu, kaget pas sholat zuhur kuat. Saat ini kalau aku nyari rezeki untuk anak-anak, kuat, sehingga anak-anak, ya, mereka kuat ibadah. Jadi diniatkan apa baik? Pakai baju, bukan cuma untuk ganteng, Pak Yul. Pakai baju, ya Allah, aku niat satu, niat pakai baju ini untuk nutup aurat. Yang kedua, niat supaya apa? Mata orang lain itu apa? Tidak berpandangan buruk dengan kita, ya, supaya nampak akhlak kita bagus. Aku pergi ke kantor ini apa? Dengan pakaian yang sopan, pakaian yang
soleh. Doa Nabi, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membagusi ciptaan tubuhku, maka baguskan pula akhlakku ya Allah. Jadi kita ini pakai pakaian ini niatnya apa? Ibadah kepada Allah. Gitu loh. Pakai cincin. Contoh ini bukan sekedar untuk ganteng-ganteng. Niatkan karena apa? Sunnah Nabi pakai cincin. Ya. Diniatkan apa baik yang kita lakukan itu niat karena Allah. Niat karena Allah. Jadi walaupun nampaknya surahnya kayaknya bukan ibadah, tapi niatkan sesuatu. Kenapa? Inilah rahasia kita yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada ibadah yang nampaknya ibadah, ruhnya harus benar-benar dekat dengan Allah. Ada juga al-a'mal itu nampaknya bukan ibadah, tapi bisa jadi ibadah karena apa? Karena keikhlasannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh nih, buat kopi atau kita ada tamu buat makanan, ya. Niatnya jangan tidak lemak dengan tamu. Niatnya memang ini yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat, ya Allah, ini memang tugas sebagai sahibul bait nunjuk sajian. Itu niatannya. Jadi kayak kalau aku main ke rumah Pak Topik, niat yang benar kalau nunjuk kopi itu. Jangan niat tak lemak. Niat-niat untuk menyajikan untuk apa? Menghormati tamu, karena ini bagian dari beribadah. Makanya kalau niatnya bagus, keluar kalau kopi keluar. Ya, kalau perlu nanya, perlu dibungkus sudah. Nah, cuma jadi tamu jangan kurang ajar. Ya, lagi nak ngebungkus galau karena apa? Kaget dia ada tamu yang lain, ya. Mananya pula? Alang terlemak kopi ni, ada tak bubuknya? Lah, ya. Ya, kalau banyak alhamdulillah, kalau dikit ya tak apa-apa lah, dikit jadi. Ya, ada juga yang tamu model mak itu ada, ya. Itu kalau aku bertamu ke dokter Topan kadang-kadang, ya, nanya pula, dokter masih ada tak bungkus-bungkusan somai? Lah, nanya pula. Ya. Jadi intinya amalan ini memang perlu apa? Kejujuran hati kita untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya sampaikan kemarin, apa? Seorang ulama mengatakan apa? Benahi amalanmu dengan ikhlas. Tapi ingat, ikhlaskan pula keikhlasanmu kepada Allah, ya. Apa makna ikhlaskan keikhlasanmu kepada Allah? Sesuatu yang kita lakukan, pahamkan dalam diri kita, boh, bebas dari apa? Kemampuan diri kita, rasa daya kita. Jadi ketika kita sholat, ya Allah, aku sholat karenamu. Ditambah lagi apa? Aku ini sholat alhamdulillah karena petunjukmu, bukan karena apa? Kehebatan diriku. Nah, itulah namanya ikhlasnya ikhlas. Amalan harus ikhlas, ikhlas pun harus ikhlas. Camahan nian Ustaz, ikhlas itu harus ikhlas. Amalan harus ikhlas, murni karena Allah. Kemudian apa? Ikhlasnya harus diikhlaskan. Apa? Diikhlaskan dari apa? Dilepas dari apa? Dilepaskan dari rasa mampu. Dilepaskan dari dasar apa? Rasa seolah-olah inilah kehebatan kita. Tapi apa? Ikhlaskan, inilah kehebatan Allah, kasih sayang Allah memberikan kita hidayah. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau tidak ngerti, tidak berat kita nak jawabnya. Ya, insya Allah pertemuan Senin depan kita akan masuk kepada hikmah yang ke-11. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih kami telah dipertemukan dengan ulama-ulama seperti Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Kami telah ditemukan dengan ulama-ulama seperti Ahmad Zarruq. Walaupun kami tidak bertemu dengan fisiknya, tapi kami bertemu dengan tulisannya, ya Allah. Dengan tulisannya ini kami mengenal bagaimana beribadah dengan baik kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam amalan kami baik ibadah mahdhah
ataupun ibadah ghairu mahdhah, keikhlasan yang kami lakukan hanya karenamu ya Allah, atau hanya karena janji-janji yang engkau janjikan langsung darimu ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, dengan di dalam keikhlasan kami tanamkan pula keikhlasan di dalam keikhlasan itu sendiri, agar kami merasa apa yang kami lakukan bukan karena upaya kami, bukan karena kekuatan kami, bukan hanya sekedar keinginan kami, tapi itu semua adalah karena hidayahmu, dorongan darimu, kekuatan darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jauhkan dari hati kami hal-hal yang buruk, agar kami hal-hal yang buruk seperti sombong, seperti ujub, seperti riya, seperti higid, rasa iri dengki kepada yang lain. Jauhkan ya Allah, murnikan kami saling berkasih sayang satu sama lain karenamu ya Allah, dan dibebaskan keikhlasan kami dari hal yang akan merusak keikhlasan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.